sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Sahabat yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Ibnul Ka'bah, Waz-Zamzam was-Safa, Asadul Badri wal Hunain, alladzi lam yakfir walau tarfat ain. Ibnul Ka'bah, putra yang lahir dalam Ka'bah. Khilaf ulama. Ada yang mengatakan benar beliau lahir dalam Ka'bah, ada yang mengatakan tidak. Jadi ulama berbeda pendapat. Manusia yang lahir dalam Ka'bah, Asadul Badri wal Hunain, singa perang Badar dan singa perang Hunain. Alladzi lam yakfir walau tarfat ain, yang tidak pernah kafir walaupun sekedip mata. Qala Sayyiduna Ali karramallahu wajha la aduwa a'da minal jahl. Halas. Berkata Al-Imam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, yang Allah muliakan wajahnya. La aduwa, tidak ada musuh. A'da, yang lebih harus dimusuhi. Minal jahli, daripada kebodohan. Tadi kan ya. Qala, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini yang berkata Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Sahabat yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Ibnul Ka'bah, Waz-Zamzam was-Safa, Asadul Badri wal Hunain, alladzi lam yakfir walau tarfat ain. Ibnul Ka'bah, putra yang lahir dalam Ka'bah. Khilaf ulama. Ada yang mengatakan benar beliau lahir dalam Ka'bah, ada yang mengatakan tidak. Jadi ulama berbeda pendapat. Manusia yang lahir dalam Ka'bah, Asadul Badri wal Hunain, singa perang Badar dan singa perang Hunain. Alladzi lam yakfir walau tarfat ain, yang tidak pernah kafir walaupun sekedip mata. Nah, itulah yang menjadi nisbat daripada laqab karramallahu wajha di sini. Sayyidina Ali karramallahu wajha, yang Allah muliakan wajahnya. Kenapa laqab? Kan setiap nisbat itu pasti adalah jelas. Setiap nisbat, setiap laqab, setiap gelar pasti ada nisbat. Setiap gelar itu pasti ada penyanda. Abu Nawas, bapaknya kerah baju. Loh, kenapa kok dinamakan Abu Nawas? Karena laqabnya, gelarnya Abu Nawas, karena Abu Nawas itu dia kalau pakai baju kerahnya itu panjang sampai di atas kepalanya gini. Jadi kerah baju itu panjang. Makanya nisbatnya itu penyandaran daripada laqab Abu Nawas. Sufyan Ats-Tsauri. Ma makna Ats-Tsaur? Ats-Tsaur artinya banteng.
Kenapa Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri diberi gelar banteng? Nisbatnya apa? Penyandarannya apa? Sebabnya apa? Oh, ternyata dulu beliau pernah masuk masjid mendahulukan kaki kiri, sehingga terdengar suara dari langit, ya Tsaur qaddimul yumna. Hei banteng, dahulukan kaki kananmu. Semenjak itu beliau dipanggil Sufyan Ats-Tsauri. Imam Hatim Al-Asam. Al-Asam maknanya tuli. Loh, kenapa diberi gelar tuli? Nisbatnya apa? Penyandarannya apa? Oh, karena beliau pernah berpura-pura tuli untuk menjaga perasaannya seorang perempuan. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Loh, kenapa kok diberi gelar Al-Ghazali? Oh, karena keluarga beliau, ayah beliau, orang tua beliau itu adalah penenun, tukang tenun. Makanya dinamakan Ghazali. Abil Hasan Asy-Syadzili. Kenapa diberi gelar Asy-Syadzili? Nisbatnya apa penyandarannya? Penyandarannya Asy-Syadzili dari Maghrib, karena beliau berasal dari desa yang bernama Syadzili. Ya. Nah, setiap para sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki gelar masing-masing. Ya. Sayyidina Abu Bakar gelarnya Siddiq. Apa Siddiq artinya? Hah? Nisbatnya apa penyandarannya? Karena beliau adalah sahabat yang mempercayai pertama kali Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau berkata, andaikan Muhammad bercerita lebih dari itu, tetap aku akan percaya kepadanya. Semenjak itu beliau diberi gelar As-Siddiq. Itu nisbatnya. Sayyidina Umar Ibn Khattab, apa gelarnya? Al-Faruq. Al-Faruq itu artinya orang yang memisahkan antara kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kesalahan. Al-Faruq, orang yang bisa memilah, orang yang memisahkan, bisa memisahkan antara kebenaran dan kesalahan. Karena keberanian beliau menentang, ya, menentang sahabat-sahabat beliau yang dulu sebelum beliau masuk Islam itu ikut menyiksa para sahabat Rasulullah. Ketika beliau masuk Islam, beliau menentang, beliau melawan, walaupun sahabatnya sendiri. Nah, semenjak itu beliau diberi gelar Al-Faruq. Paham? Akhir. Ya. Nanti besok masih tentang bab ilmu. Wallahu a'lam.